Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rinaldi, NPM 201705104 dari kelas C, ingin membahas tugas 10 dan kuis TBA. Ini adalah kuis, soal-soal kuisnya. Saya akan membahas dari nomor 1. Nomor 1 itu hilangkan semua aturan produksi yang useless dari tata bahasa bebas konteks berikut. S menjadi AB atau CA, lalu B menjadi B besar C besar atau A besar B besar, lalu A bisa menjadi A kecil, lalu C bisa menjadi A kecil, B besar ataupun B kecil. Aturan produksi khusus dari tata bahasa bebas konteks tersebut adalah variabel B, karena variabel tersebut tidak akan berhenti menghasilkan variabel baru. Misalnya S bisa menghasilkan A besar B besar, bisa menghasilkan A kecil B besar, bisa menghasilkan A kecil B besar C besar, bisa menghasilkan A besar A kecil B besar B kecil. Lalu S di sini tadi kan bisa menghasilkan A besar B besar ataupun C besar A besar, lalu B besar C besar ataupun A besar B besar dan sebagainya, sehingga kita sederhanakan untuk menghilangkan produksi tata bahasa useless-nya, sehingga nanti S ini kita jadikan menjadi C besar A besar. Lalu karena ada yang BC sama AB itu sama, ada di S kan ada AB nih. Ada AB-nya sama, maka ini dihapus, lalu BC-nya dihapus. Lalu A besar menjadi A kecil, lalu C besar ini menjadi B kecil. Nanti kita hapus AB ini semuanya kita hapus sama BC-nya. Sehingga nanti menjadinya ya seperti ini, yang sederhana. Selanjut ke nomor 2, di mana hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut. Unit sama seperti tadi, SS menjadi A besar A kecil ataupun B besar, lalu B besar bisa menjadi A besar ataupun B kecil, lalu A besar bisa menjadi A kecil ataupun B kecil, C kecil ataupun B besar. Unit production di mana S bisa menjadi B, lalu B bisa menjadi A besar, lalu A bisa menjadi B. Karena A besar bisa menjadi B dan B besar bisa menjadi B kecil, maka A besar bisa menjadi B kecil karena A sama dengan B besar, sedangkan B besar bisa menjadi B kecil, sehingga bisa disederhanakan menjadi A besar bisa menjadi B kecil. Lalu produksinya di sini S besar menjadi A besar A kecil ataupun B besar. Lalu B besar bisa menjadi A besar, lalu B kecil bisa juga menjadi B kecil, lalu A besar bisa menjadi A kecil, B kecil C kecil maupun B kecil. Yang kedua, karena B besar adalah bisa menjadi A besar dan A besar bisa menjadi A kecil, bisa menjadi B kecil, C kecil bisa menjadi B kecil, maka B besar bisa kita sederhanakan menjadi A kecil, B kecil C kecil maupun B kecil karena B besar itu sama dengan A, sedangkan A itu bisa menjadi persamaan ini, sehingga kita sederhanakan B besar menjadi persamaan dari A besar ini. Lalu produksinya itu S menjadi A besar A kecil bisa menjadi B besar, lalu B besar bisa menjadi A kecil, bisa B kecil C kecil, bisa B kecil. Lalu A besar bisa menjadi A kecil, B kecil C kecil maupun B kecil B kecil. Karena sama seperti tadi ya, nomor 3 ini kita sederhanakan, nanti S sama dengan B besar, di mana B besar bisa menjadi itu, maka S bisa menjadi pernyataan dari B besar ini. Lalu nanti dihasilkan bahwa B besarnya nanti memiliki S ini memiliki persamaan seperti yang punya B besar ini. Lalu yang keempat ini aku simbol yang tidak dapat dijangkau. Produksinya itu di mana S itu menjadi A besar A kecil maupun B kecil C kecil maupun B kecil, sedangkan A besar itu bisa menjadi A kecil, B kecil C kecil maupun B kecil. Soal nomor 3, di mana carilah simbol variabel yang label dari tata bahasa. Simbol variabel yang no label itu ada di B dan C, di mana kedua variabel ini menghasilkan closure.
sehingga bisa dihilangkan. Lalu yang keempat, hilangkan semua aturan produksi closure dari tata bahasa bebas konteks. Label production-nya yaitu di mana A itu ada closure-nya, lalu B-nya itu juga ada closure-nya, sehingga eliminasi A closure itu S menjadi A besar, A kecil, B besar, ataupun A kecil, B besar. Lalu S besar ini ya kita sederhanakan atau kita hilangkan semua aturan produksinya, sehingga S-nya bisa menjadi A kecil, B besar, maupun A kecil, B besar. Karena A besar ini kita hilangkan. Lalu B kecil, A besar, ataupun closure. Lalu B besar bisa menjadi B kecil, closure. B besar ini bisa kita hilangkan. A besar ini bisa kita hilangkan, sehingga menjadi persamaannya itu B besar menjadi B kecil ataupun closure. Sehingga persamaan unit produksinya itu menjadi S sama dengan A besar, A kecil, B besar, lalu A kecil, B besar, bisa menjadi A kecil, B besar, dan B-nya itu menghasilkan B kecil, A besar, bisa menghasilkan B kecil, closure. Lalu label production-nya di mana ini kita mengeliminasi A yang tadi, lalu kita ini mengeliminasi yang B tadi. Di mana kita menghasilkan eliminasi A, di mana tadi itu kita hilangkan A-nya tadi, sehingga menghasilkan B kecil, closure. A kecil, B besar, maupun A kecil, B besar. Lalu B ini kita bisa hilangkan A besarnya, sehingga menghasilkan B kecil ataupun closure. Lalu mengeliminasi B, di mana A kecil, B besar, A kecil, B besar, dan A kecil, B besar. Kita hilangkan B besarnya, sehingga menghasilkan persamaan A besar, A kecil, dan A kecil. Sehingga unit produksinya itu A kecil, A besar, B besar, lalu A kecil, B besar, lalu A kecil, B besar, lalu A besar, A kecil, A. Lalu B besarnya bisa menghasilkan persamaan itu B kecil, A besar, dari persamaan ini, bisa menghasilkan B besar, B kecil. Sehingga hasil akhirnya S sama dengan A kecil, B besar, A kecil, B besar, A kecil, dan B besar itu bisa menghasilkan B kecil. Sekian pembahasan kuis. Saya akan membahas materi 10 PPT, di mana penyederhanaan bahasa konteks. Tujuan penyederhanaannya itu melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya, di mana satu ini adalah S bisa memiliki persamaan itu A besar, B besar, ataupun A kecil, lalu A besar bisa menghasilkan A kecil. Aturan produksi ini seharusnya A besar, B besar ini tidak berarti karena B ini tidak memiliki penurunan atau tidak ada di persamaan ini. Lalu cara penyederhanaannya, yang pertama itu penghilangan produk useless atau tidak berguna, yang seperti soal nomor ini. Nih, di soal nomor 2, kuis soal nomor 2, menghilangkan bahasa useless. Oh, ini nomor 1, di soal nomor 1. Lalu yang kedua itu pergantian produksi unit, yang ketiga itu penghilangan produksi closure seperti kuis nomor 4 ini. Penghilangan produksi useless itu definisikan sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki turunan yang akan menghasilkan terminal seluruhnya. Yang kedua itu produksi tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih atau berangkat. Contoh penghilangan produksi useless ya seperti soal nomor 1 ini sama saja sudah saya bahas. Bisa ada contoh yang lain. Ada persamaan S, di mana S ini ada persamaan seperti ini, lalu A ada seperti ini, dan B besar ada seperti ini. Maka simbol variabel A besar tidak memiliki turunan yang menuju terminal sehingga bisa dihilangkan. Pergantian produksi unit. Pergantian produksi unit itu di mana ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A besar menjadi B besar ataupun C besar menjadi D besar. Keberadaannya membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu.
Penyederhanaan dilakukan dengan melakukan pergantian aturan produksi unit. Di sini saya ada soal di mana S bisa menghasilkan S besar B kecil, S bisa menghasilkan C besar, C besar menghasilkan D besar, C besar menghasilkan E kecil, F kecil, D bisa menghasilkan D kecil, D kecil. Dilakukan pergantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal. Di mana nanti C besarnya menghasilkan D besar ataupun C besarnya bisa menghasilkan D kecil, D kecil. Karena C besar menghasilkan D besar, di mana D besar ini menghasilkan D kecil, D kecil, sehingga nanti bisa disederhanakan jadi berarti C besar ini bisa menghasilkan D kecil, D kecil, D kecil, D kecil juga. Lalu S besar ini bisa menghasilkan C besar, di mana C besar nanti bisa menghasilkan D kecil, D kecil maupun E kecil, F kecil, sehingga S besar ini bisa menghasilkan persamaan D kecil, D kecil maupun E kecil, F kecil. Sehingga terproduksinya penyederhanaannya S bisa menghasilkan S besar B kecil, S besar bisa menghasilkan D kecil, D kecil maupun E kecil, F kecil. Lalu C besar bisa menghasilkan D kecil, D kecil, lalu C besar bisa menghasilkan E kecil, F kecil, lalu D besar bisa menghasilkan D kecil, D kecil. Penghilangan produksi klosur. Produksi klosur adalah produksi dalam bentuk alfa menjadi klosur atau bisa dianggap sebagai produksi kosong atau MPT. Penghilangan produksi klosur dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi klosur atau biasa disebut dengan nullable. Nah, nullable ini kita sudah bahas di kuis 3 ya, di soal nomor 3 sudah saya bahas tadi menyangkut materi nullable. Nah, prinsip pergantian bisanya adalah kasus berikut, di mana S ini B kecil C kecil, A besar D kecil, lalu A besar bisa menjadi klosur. A nullable serta A besar ini bisa menjadi klosur satu-satunya produksi dari A besar, maka variabel A besar bisa ditiadakan. Hasil penyederhanaan tata bahasa konteksnya bisa menjadi S besar menjadi B kecil, C kecil, D kecil, karena A besar sudah dihilangkan. Karena A besar ini memiliki klosur. Tetapi bila kasusnya B kecil, C kecil, A besar, D kecil, sedangkan A besarnya memiliki B kecil, D kecil maupun klosur, unnullable, A tetap nullable, tapi klosur bukan satu-satunya produksi dari A besar. Maka penyederhanaannya itu S besar bisa menjadi B kecil, C kecil, A besar, D kecil, B kecil, C kecil, D kecil, lalu A besarnya masih memiliki persamaan yaitu B kecil dan D kecil. Contoh dalam bahasa konteks. Ini saya ada contoh lain, tapi kan sudah dibahas di kuis. Saya kasih tahu bacaannya. Mana S besar ini akan A besar A kecil, C besar D kecil, D besar, lalu A besar ini bisa menghasilkan C besar, D besar maupun A besar, B besar. Lalu B besar bisa menghasilkan B kecil ataupun klosur, lalu C besar akan menghasilkan D kecil ataupun klosur, lalu D besar bisa menghasilkan klosur. Variabel yang nullable adalah di variabel B besar, C besar, dan D besar. Kenapa demikian? Karena B besar ini ada klosur. Lalu kemudian dari A besar ini bisa menghasilkan C besar dan D besar, sehingga maka variabel A juga nullable. Berarti A ini memiliki klosur karena memiliki setiap B dan C ini memiliki klosur juga. Variabel yang nullable adalah BCD, kemudian dari A bisa menjadikan CD, maka D hanya memiliki penurunan D besar menjadi klosur, maka kita sederhanakan dulu di mana S tadi itu bisa menghasilkan A besar, A kecil, C besar, D besar. Lalu berarti CD ya, berarti CD ini memiliki klosur kan? CD, iya klosur. Maka nanti bisa dihilangkan CD-nya, D-nya bisa dihilangkan, D-nya bisa dihilangkan karena mungkin klosur saja, sehingga nanti hasil penyederhanaannya itu S menjadi A besar, A kecil, dan C besar. Lalu A besar ini sama dengan bisa masukkan C besar dan D besar, sehingga setiap ada karena ada D, sehingga D ini harus dihilangkan, sehingga hasil persamaannya itu A besar menjadi C besar. Lalu D besar ini kita hapus. Selanjutnya kita lihat variabel B dan C.
memiliki penurunan klosur. Meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan pergantian, di mana A besar menjadi A besar B besar. Lalu tadi A besarnya itu, sehingga persamaannya itu penyederhanaannya, itu A besar bisa menghasilkan persamaan A besar B besar, bisa menghasilkan A besar maupun bisa menghasilkan B besar. Lalu S besar ini tadi kan A besar, A kecil, C besar. Bisa kita sederhanakan sehingga nanti S-nya bisa atau diturunkan sehingga S besarnya menjadi A besar, A kecil, C besar maupun A kecil dan C besar. A besar, A kecil maupun A kecil. Lalu B besarnya ini kan memiliki klosur dan C ini kita hapus. Setelah penyederhanaan ini maka dihasilkan persamaan atau hasil akhir S besar menjadi A besar, A kecil, C besar, A kecil, C besar, A besar, A kecil, lalu A kecil, lalu A besar ini bisa menghasilkan C besar, A besar, B besar, A besar, B besar, lalu B besar ini bisa menghasilkan B kecil. Sekian dari penjelasan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.